kita telah mempelajari kejatuhan manusia dan akibatnya. Dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Penyebab kita jatuh ke dalam dosa adalah karena kita mengikuti keinginan daging yang membawa kita ke dalam maut. Tetapi puji Tuhan, kita dipanggil Allah untuk meletakkan pikiran kita dengan benar kepada perintahnya. Untuk itu mari kita hidup di dalam keinginan roh agar kita beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, saya sudah mengikuti Bible Course Kefas yang kedua dan saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang tertulis di Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Teman-teman, hidup kita telah ditebus, kita telah diselamatkan dengan darah Yesus Kristus. Maka dari itu, mari kita pergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan mau tubuhmu dipakai dan dikuasai oleh dosa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selama mengikuti Bible Course Kefas minggu kedua, saya mendapatkan terang dari ayat Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, Yesus adalah penyelamat kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi keselamatan adalah pemberian Allah. Teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan dengan sederhana, terbuka kepadanya agar kita boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan teman-teman, saya terberkati melalui mengikuti Bible Course Kefas minggu kedua yang bertopik adalah kejatuhan manusia. Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Puji Tuhan, ya dahulu kita semua roh kita mati ketika kita jatuh dalam dosa. Tetapi hari ini Tuhan melalui rahmat-Nya, melalui kasih karunia-Nya menyelamatkan kita kembali, menghidupkan roh kita kembali supaya kita bisa berkontak dengan Allah. Haleluya. By His love and through His grace, shall in the holy city live. New Jerusalem, New Jerusalem. Semua manusia itu berdosa termasuk saya. Puji Tuhan, setelah mendengarkan Bible Course ini, saya dimantapkan bahwa saya telah diselamatkan Tuhan. Itu bukan hasil usaha saya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Maka ketika saya melakukan dosa, dari sini saya belajar untuk segera kembali kepada Tuhan. Sebab siapa yang datang kepadanya tidak akan ditolak. Tapi bukan berarti kemudian saya menganggap kasih karunia Tuhan ini murahan. Tapi ketika saya diselamatkan, saya akan terus menjaga hidup saya. Teman-teman, melalui Roma pasal 7 ayat 20 yang dikatakan, jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Teman-teman, sungguh saya sangat terberkati ya dengan perkataan dalam Roma ini. Sungguh benar gitu, hari ini diberitahukan kepada kita bahwa ketika ada dosa di dalam kita, kita tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Contohnya ya teman-teman, sebelum saya percaya Tuhan, ketika saya ingin membaca Alkitab, ketika saya ingin berdoa, kok rasanya sangat sulit gitu untuk membaca Alkitab, untuk berdoa. Tetapi puji Tuhan teman-teman, ketika saya mengambil Allah sebagai juru selamat saya, ketika saya percaya dan dibaptis, akhirnya saya sekarang mampu untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, untuk melakukan kehendak Allah. Hari ini kalau kita mau berusaha melakukan kehendak Allah tanpa menerima Allah sebagai juru selamat, itu sangatlah sulit. Untuk itu kita perlu menerima Allah sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Teman-teman, kita adalah manusia yang jatuh. Kejatuhan manusia ini berimbas kepada 3 bagian manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Roh mengalami kematian rohani, jiwa memiliki pikiran yang memberontak, tubuh dikuasai oleh kegelapan. Tetapi puji Tuhan, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Melalui Bible Course minggu kedua ini, saya menikmati
bahwa ternyata hari ini perbuatan baik, pendidikan yang baik, bahkan etika yang baik tidak dapat menyelamatkan saya dari dosa. Hari ini yang bisa menyelamatkan kita dari dosa hanyalah Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dengan kita terbuka terhadap Tuhan, membiarkan Tuhan masuk ke dalam kita, barulah kita bisa diselamatkan. Amin. Roma 8 ayat 6 mengatakan, keinginan daging adalah maut, sedangkan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tanpa saya sadari, saya banyak sekali melakukan keinginan-keinginan daging yang pada akhirnya itu membawa saya kepada maut. Tetapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan membawa saya pada keselamatan, sehingga saya hari ini bisa datang kepada Tuhan dan saya bisa membaca Alkitab, merenungkan perkataan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Teman-teman, di dalam Roma pasal 7 ayat 20 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Dari firman ini, aku bisa mengerti bahwa di dalam aku sebagai manusia yang telah jatuh, pastilah tetap bisa berbuat dosa. Maka aku perlu Allah sebagai kebenaranku. Puji Tuhan karena telah diberkati firman Tuhan melalui Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Melalui ayat ini, saya sangat bersyukur karena telah diberikan keselamatan dan kesempatan untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi ada jalan keluarnya, yaitu keselamatan yang Allah berikan secara cuma-cuma. Melalui 2 Timotius pasal 1 ayat 9, saya kembali bersyukur karena Tuhan telah memilih dan memanggil saya, oleh karena anugerahnya sebelum permulaan zaman. Amin. Puji Tuhan teman-teman sekalian, melalui ayat ini, saya kembali terberkati bahwa hari ini keselamatan yang saya terima itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha saya. Saya juga bersyukur saya memiliki Allah yang begitu mengasihi saya. Karena dikatakan pada Efesus pasal 2 ayat 1, dahulu saya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa saya. Tapi hari ini saya bisa dihidupkan, itu semua karena kasih Allah. Karena kasih Allah, hari ini Allah bisa masuk dalam saya dan terus hidup dalam saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus. Karena kasihnya begitu besar, karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya, karena manusia sudah jatuh dalam perbudakan dosa. Maka dari itu, seperti dalam kitab Roma pasal yang ke-6 bahwa Tuhan mengasihi manusia dan semua manusia dalam dosa, dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia seperti yang telah dibuatkan para nabi. Hukum-hukum tidak itu justru mengakibatkan kepada dosa. Dan aplikasi yang bisa kita lakukan bahwa kita mengaplikasikan mengetahui kebenaran ini dengan kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan lebih lagi atas respon syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Berkati sama 2 minggu Bible Course mengenai sumber keselamatan kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan bahwa sumber keselamatan kita itu bukan berasal dari usaha kita sendiri, tetapi merupakan kasih karunia Tuhan di dalam iman kita di dalam Kristus Yesus lah yang menjadi sumber keselamatan kita. Bukan usaha baiknya saya, bukan kesalehannya saya, bukan kebaikannya saya, tetapi adalah benar-benar Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi keselamatannya kita. Caranya adalah, cara menerima keselamatan ini adalah dengan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, terus datang terbuka dengan hati yang sederhana kepada Dia. Amin. Puji Tuhan, kita adalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah, di mana manusia adalah wadah bagi Allah. Saya sangat terberkati oleh firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, yaitu semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam firman ini, untuk menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita,
Kita harus lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa, membaca Alkitab, menjaga pergaulan kita, dan juga kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Amin. Kejadian 1:26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kita telah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, kita perlu diisi oleh Allah sehingga kita dapat mempersaksikan Allah dalam kehidupan kita. Kita perlu diisi dengan Allah dengan cara membaca Alkitab, berdoa, bersekutu, dan bersaat teduh. Amin. Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kepada Kristus Yesus. Namun di dalam pengalaman saya masih bisa jatuh ke dalam dosa, masih bisa jatuh ke dalam pelanggaran, atau mungkin hal-hal negatif yang lainnya. Puji Tuhan, ada satu ayat yang menguatkan saya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Di situ kita kembali lagi diingatkan bahwa saya perlu sadar dan saya perlu berjaga-jaga. Bahkan terhadap pencobaan-pencobaan yang datang, saya perlu melawannya. Puji Tuhan, melawannya bukan dengan kekuatan saya sendiri, tetapi dengan firman Tuhan. Amin.